Apa? Bercerai? Bukankah perempuan itu bilang masih berlanjut? Sampai sekarang aku menghela nafas berat dan mengeluarkannya, lalu memunggunginya dengan perasaan hancur. Aku tidak boleh berlarut dalam kesedihan ini. Aku harus lebih waspada mulai saat ini, karena Mas Juna belum menampakkan rencana selanjutnya untuk mengambil semua hartaku. Pasti dia memikirkan cara lain untuk mendapatkan tanda tanganku. Apa adik masih marah? Tanyanya dengan menunduk. Kulihat dari pantulan kaca, ia berusaha menyembunyikan raut wajahnya. Tentu saja aku marah, jawabku dengan tak mempedulikannya yang mulai terisak. Maafkan aku, Dek. Berikan aku kesempatan kedua. Ia bersimpu dan memegang kakiku dengan lelehan air mata yang kurasa sangat dilebih-lebihkannya. Tentu saja tak semudah itu, Mas. Aku berbalik dan melepaskan tangannya yang memegang kakiku erat, lalu duduk di depan cermin meja rias. Maksudmu, aku tidak dimaafkan? Tanyanya, masih dengan aliran mata. Hah, naif sekali suamiku ini. Akan aku maafkan, tapi dengan satu syarat. Jawabku sinis. Apa syaratnya, Dek? Tanyanya berbinar karena merasa telah kumaafkan. Gampang saja. Semua yang aku suruh harus kamu lakukan tanpa bertanya dan protes. Kutunjukkan senyum menawanku dengan melipat tangan di depan dada. Aku setuju, jawabnya tanpa ragu dan bertanya apapun. Kalau begitu, mulai malam ini kamu tidur di luar. Jangan seranjang denganku. Terserah kamu mau tidur di mana, asal jangan di kamar ini. Perintahku padanya. Kulangkahkan kaki jenjangku ke ranjang setelah berganti pakaian dalam kamar mandi. Kulihat Mas Juna masih mematung di tempatnya. Kenapa masih di sini? Keluar sana. Kulipat tangan depan dada dan mendongakkan sedikit daguku. Mata kami saling bertatapan. Terpancar di sana, di dalam mata Mas Juna, penuh dengan tanda tanya bercampur kecewa. Kenapa harus di luar, Dek? Ia mulai berani bertanya. Bukankah sudah ku bilang kalau Mas Juna tidak boleh protes atau bertanya? Jawabku mulai sinis karena mulai lelah dengan apa yang terjadi hari ini. Ia tidak bertanya lagi, lalu mengambil bantal dan selimut yang ada di ranjang kami. Aku berdehem dan mengisyaratkan untuk tidak membawa apa-apa dari kamar ini. Kututup pintu kamar dan menguncinya dari luar. Setelah Mas Juna pergi keluar, entah dia mau tidur di mana. Terserah. Ku ambil telepon dari Nakas, lalu mencari sebuah nama dan menelponnya. Lakukan sesuai dengan perintahku. Hanya kalimat itu yang aku ucapkan. Orang yang ku telepon di seberang sana sudah mengerti tanpa bertanya lebih jauh lagi. Karena sebelumnya sudah ku jelaskan melalui email dan mengirimkan beberapa file
yang dibutuhkan. Baik, akan segera diselesaikan secepat mungkin, jawabnya dengan tegas. Aku merebahkan badan yang mulai pegal karena seharian ini banyak hal yang terjadi. Ku pejamkan mata, tapi yang ku ingat hanya senyum singkat Mas Juna ketika di rumah Papa tadi. Sebenarnya orang macam apa suamiku itu? Kenapa aku tidak mengenalnya selama 2 tahun ini? Azan subuh membangunkanku. Kulirik jam yang berada di atas naga samping ranjang, menunjukkan jam 4:30. Segera kulangkahkan kaki ke kamar mandi, membersihkan diri. Dilanjut dengan mengambil wudhu. Setelah keluar dari kamar mandi, ku dengar suara pintu yang ingin dibuka, tapi karena terkunci, suara itu hanya menimbulkan pertahanan tanpa perlawanan. "Dek, bangun dek!" Suara Mas Juna di balik pintu yang berusaha membangunkanku. Aku tak menghiraukannya. Ia terus saja berusaha memanggil dengan nada suara yang mulai meninggi. Tapi lama-kelamaan suara itu menghilang. Mungkin ia lelah karena tak ada sautan dalam kamar. Segera ku bentangkan sajadah dan melakukan kewajibanku kepada Tuhan. Mentari telah bersinar. Ku dengar cicitan burung di luar sana. Kulangkahkan kakiku ke dapur, memasak seperti biasanya. Kulirik Mas Juna yang berusaha memelukku dari belakang, seperti yang sudah-sudah. Tapi sebelum tangannya benar-benar sampai di perutku, aku lekas menghindarinya. "Masak sendiri," perintahku sinis. Meskipun sikapku acuh, ia tetap bersikap manis dengan menarikan kursi untukku. Lalu aku duduk tanpa melihat atau berterima kasih padanya, seperti biasa, dan menikmati nasi goreng plus telur dadar yang hanya tersaji 1 piring untukku saja. Biasanya adik masakin buat Mas. Kenapa sekarang hanya buat 1? Tanyanya dengan raut wajah kesal bercampur kecewa. Lalu duduk di hadapanku. "Kenapa? Mau protes?" Tanyaku lebih sinis lagi. "Hah? Kalau mau makan gratis, bukan di sini tempatnya, Mas," gumamku dalam hati. Tidak dek. Kalau begitu, aku langsung berangkat kerja dulu ya." Mas Juna mendekat padaku dan ingin mencium keningku. Seperti biasanya, aku segera berdiri, menghentikan tindakannya untuk menyentuhku. Segera ia berhenti, tepat di depan wajahku. "Berangkat sana!" Lagi-lagi aku memerintahnya sesuka hati. Betapa senangnya melihat wajah kesalnya pagi ini. Ingin rasanya meminta dimasakkan oleh istri pertamanya. "Hah? Tapi hanya mampu," kuucapkan dalam hati saja, karena aku masih mau bermain-main dengannya. "Baik dek," jawabnya gelagapan, dan langsung pergi dari rumah. Ku hela nafas kasar setelah kepergiannya. Seperti biasa, kulakukan tugas membersihkan rumah.
dengan pikiran yang entah kemana. Sampai suara bel pintu membuyarkan lamunanku. Ku hentikan sejenak kegiatanku dan menghampiri pintu depan. "Selamat pagi, Bu," sapa Pak Sarif, pengacara pribadiku. Setelah aku bukakan pintu. "Pagi juga, Pak. Silakan masuk," masih dengan senyum ramahnya. Pak Sarif mengikutiku dari belakang. Lalu segera ku persilahkan duduk di sofa empuk milikku. "Ini surat-surat yang Ibu minta tadi malam." Ia menyerahkan dokumen palsu pengalihan perusahaan padaku, persis seperti yang ku minta tadi malam. Aku mengambilnya, lalu membaca dan memeriksanya dengan detail. "Untuk apa Ibu melakukan ini?" tanyanya dengan raut wajah bingung. "Hanya untuk berjaga-jaga," jawabku enteng, dengan masih memeriksa lembaran-lembaran kertas tersebut. "Baiklah, terserah Ibu saja." Ia lalu pamit setelah menyerahkan dan menjelaskan sedikit tentang dokumen yang dibawanya tadi. Aku tersenyum sendiri melihat dokumen itu di tanganku, sedangkan yang aslinya sudah kusimpan di tempat yang aman. Bahkan Mas Juna pun tidak akan tahu di mana tempatnya. Aku mematuh diri di kamar setelah mandi dan berpakaian rapi, serta memoles sedikit bedak di wajah. Terlihat di cermin sana aura kecantikanku yang sedikit memudar karena jarang ke salon. Kata Mas Juna tidak perlu sering ke salon karena aku sudah cantik luar dalam. Dan bodohnya, aku menuruti semua perkataannya. Mulai hari ini, aku harus sering ke salon, merawat diri, dan lebih menyayangi diri sendiri. Kupacu mobilku dengan perlahan, dengan sedikit bersenandung di sepanjang jalan menuju kantor Mas Juna berada. Pikiranku melayang, membayangkan rencanaku yang kuperkirakan pasti berhasil dalam sekejap mata saja. Kulangkahkan kaki dengan santai menuju ruang Mas Juna di lantai paling atas. Sebentar lagi makan siang. Sepertinya pas untuk melancarkan rencanaku. Ceklek, suara pintu menandakan terbuka. Kulihat sepasang insan sedang berpangku mesra, terkaget melihatku masuk tanpa izin dari mereka. Tepat di hadapan wajahku, Mas Juna dengan perempuan itu. Bersambung.